Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, dan kali ini gua mau share tentang kelebihan dan kekurangan memelihara ikan dengan sistem filtrasi biofilter ya yang gua pakai ini. Nah, untuk info yang lebih lengkapnya langsung aja lihat video ini. Ya, di sini gua ada satu tank yang gua menggunakan filtrasi biofilter seperti di gambar ya. Itu ada dua biofilter yang gua pakai, dan gua untuk memelihara Oscar ya. Alasan gua pakai biofilter ini sebenarnya gue juga mau nyoba efeknya seperti apa, dan ini gue udah nyoba selama beberapa bulan, kurang lebih ada 4 bulan 3 bulanan lah ya, 4 bulan gue memelihara ini Oscar dari ukuran kurang lebih 2-3 cm 3 cm lah. Dan setelah 4 bulan udah sebesar ini, kurang lebih sekitar 12 cm atau 2 jari ya. Gue melihara Oscar ini jenis tembaga ya. Nah, kenapa gue mencoba pakai biofilter ya, karena gue mau coba bagaimana tingkat kesulitan dan perkembangan, serta dilihat dari biayanya juga ya. Perawatannya itu sama yang pakai pompa tuh lebih enak mana gitu. Dan akhirnya gue udah mendapatkan perbedaannya. Jadi yang pertama, untuk kelebihannya, satu, jelas hemat biaya karena kita hanya menggunakan aerator ya. Aerator ukuran gue pakai aerator ini sih yang 28 watt, gue sentralin, jadi gue cabang ke semua tank gue. Dan ini terbagi, kalau pakai aerator yang 2 lubang atau 1 lubang itu juga bisa. Itu kurang lebih 5-10 watt. Nah, kelebihan yang kedua, jujur menurut gua kalau pakai biofilter ini air itu lebih jernih ya. Meskipun kita tidak tahu air jernih kan belum tentu baik. Meskipun gua nggak tahu air itu baik atau enggak, tapi alhamdulillah ikan gua nggak ada yang mati karena sakit. Dan ini dari kecil emang banyak yang mati, tapi karena kanibal ya, mungkin gua telat kasih makan atau segala macam, gua nggak ngerti, atau emang karakteristik Oscarnya, karena dia kan selain kanibal dia juga berkelompok, seperti lihat tuh pada ngumpul gitu-gitu ya. Yang kedua itu ya, airnya menurut gua lebih bening dan lebih enak dilihat aja. Terus yang ketiga ya, mungkin lebih tenang ya suaranya ya, nggak ada kerucukan gitu. Jadi kalau yang nggak suka berisik suara kerucukan air ya, ini sangat disarankan. Yaitu 3 kelebihan yang bisa gue lihat, dan mungkin ada kekurangannya kan, pasti ada kekurangannya juga. Menurut gue kekurangan yang pertama itu kotoran tidak bisa difiltrasi, jadi pemandangannya kurang indah. Bisa dilihat seperti ini kotorannya belum gua sipon dari sekitar 2 mingguan ya, hampir 3 minggu mungkin.
sekitar 2 minggu udah segitu banyak, karena dia makannya juga gue kasih kasih makannya gue kasih dia 2 kali sehari, yaitu pelet sankoi spirulina. Dan ini nggak gue sipon dan juga nggak gue tambahin airnya, dia nguap segitu, tadinya penuh. Nah itu ukuran yang pertama ya, jadi gampang kotor, jadi kita harus sering-sering sipon, karena biofilter ini kan nggak bisa nyedot kotoran sebanyak ini kan, karena cuman segitu-gitu aja. Jadi kita harus sering-sering sipon supaya tanknya tetap bersih, meskipun kalau di tempat gua itu nggak jadi penyakit ya, banyaknya kotoran sebanyak itu. Terus yang kedua, ikannya itu kurang besar, ikannya itu kurang jadi perkembangan ikannya tuh kurang pesat. Jadi gue punya 2 tank, emang satunya gue pakein filter sengaja dan satunya ya di sini. Jadi ada sebagian pakai filter, sebagian pakai biofilter ini. Dan hasilnya yang pakai filter itu lebih cepat besar daripada yang pakai biofilter, meskipun gue kasih pakannya sama. Nah yang pakai biofilter ini ya ukurannya masih sedikit lebih kecil, memang tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi menurut gua dengan biofilter ini ikan lebih lama besarnya atau perkembangannya. Terus yang ketiga, kalau air udah lama begini dia butek ya, agak butek maksudnya. Harus jadi bener balik lagi ke poin pertama, lu harus sering sipon juga biar airnya bening. Sebenarnya kalau dibilang bening atau enggaknya, lebih bening dengan biofilter ini, tapi karena dia tidak menampung kotoran, jadi ketika ikan berenang atau ngelewatin kotoran, itu kotoran terbang lagi, jadi bikin butek gitu. Beda sama kalau pakai pompa. Jadi kurang lebih itu ya kelebihan dan kekurangan menggunakan biofilter ini. Dan gue sarankan kalau pakai biofilter ini jangan jangan terlalu sering memasukkan alat atau benda ke dalam akuarium, karena kalau ini sudah kena penyakitnya lebih gampang menyebar daripada menggunakan pompa. Karena biofilter ini airnya lebih, lingkupnya ini aja ya, maksudnya dia hanya di tanknya aja, nggak ada filtrasi, nggak ada tank atau ruang filtrasi khusus. Jadi kalau udah kena penyakit ini lebih mudah menyebar, dan dia tidak ada arus juga, sehingga penyakit lebih mudah berkembang biak di dalam tank ini. Jadi gue saranin sebelum kalau lu punya tank baru atau mau memulai memelihara dengan biofilter ini, sebaiknya lu pasang heater dulu selama beberapa hari. Nah kalau ikan itu udah pada sehat, heaternya bisa lu matiin. Terus lu juga harus sering melihat perkembangan ikan, dikarenakan balik lagi ke yang tadi, penyakit di sini. Kalau udah ada penyakit, sistem ini gampang mengembangbiakan penyakit ya itu. Dan lu juga harus ketika sipon diusahakan itu juga kapas-kapasnya juga dibersihin juga ya, diperas-peras saja, karena ya itu juga berpengaruh untuk kesehatan air juga. Kalau gue sih ya gue tetap gue cuci kapas atau biofilternya supaya kualitas air lebih maksimal aja gitu. Untuk kesehatan ikan ya alhamdulillah sehat ya, nggak sakit, karena ini gue nggak aneh-aneh, maksudnya nggak gue masukin ikan itu ikannya ini aja, dan gue cuma ngasih makan pelet aja, nggak ada pakan lain. Jadi ya gue minimalisir apapun benda yang masuk ke
tank ini gitu. Tapi karena ini kan Oscar ya, gua menggunakan apa, coba-coba dengan ini kan pakai burayak Oscar, dan dia emang ada sedikit lecet-lecetnya di Oscar karena ya mungkin dia ya gue telat kasih makan. Kadang gue juga sekali sehari tuh kayak ini, yang ini dia lecet nih tuh, lecet-lecetnya itu bukan karena penyakit ya, tapi karena perkelahian aja, biasa bercandaannya anak muda kan begitu, agak serem gitu. Jadi kalau untuk menggunakan biofilter bisa-bisa aja, sah-sah aja, tapi mungkin lo harus sering sipon, mungkin 3 hari atau seminggu sekali juga nggak masalah kalau punya waktunya segitu. Terus kasih makannya juga jangan terlalu banyak juga, karena itu bisa menimbulkan penyakit juga. Dan juga ya lo harus ya menikmati aja, nggak usah aneh-aneh mau ditambahin ini gitu-gitu, nggak usah. Jadi kalau misalnya lu udah pengen melihara seperti ini ya gini aja gitu, itu saran dari gua. Selebihnya ikan aman, sehat, dan juga ya seperti yang kalian lihat lah tuh. Pokoknya kalau gua pakai Oscar tuh karena Oscar tuh gampang terdeteksinya ya. Maksudnya kalau dia udah parkir berarti dia sakit, kalau dia parkir atau di bawah di dasar gitu. Kalau ini kan alhamdulillah berenang semua, berarti mereka ya masih sehat. Karena Oscar itu sakitnya itu nggak ketahuan ya, maksudnya secara fisik nggak kelihatan, paling dia secara apa namanya tingkah lakunya jadi beda gitu. Kalau udah nggak berenang berarti dia sakit, gitu aja. Ya mungkin sekian info dan sharing dari gua. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan kalau ada masukan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like channel gua agar gua bisa sharing lebih banyak pengalaman yang gua pernah alami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.